والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الحق المبين وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'du ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Bil khusus segenap pengurus beserta jamaah Masjid Jami Baitul Munawwarah yang semuanya sama-sama saya hormati dan semoga kita semua senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mulia di dunia, mulia di akhirat. Di dunia hidup bahagia, akhirat masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Mari kita sama-sama memanjatkan puja puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai macam anugerah serta nikmatnya kepada kita. Di antaranya sehat walafiat dan juga panjang umur. Paling besar adalah nikmat iman dan Islam. Sehingga malam hari ini kita semua bisa berkumpul, bermuajahah, bersilaturahim dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, baik ibadah salat maghrib berjamaah maupun ibadah talabul ilmi. Dan semoga segala amal ibadah kita baik yang wajib maupun yang sunnah senantiasa diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat teriring salam semoga tetap terlimpah curahkan keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para ulama, dan bil khusus semoga pada kita yang hadir di Masjid Baitul Munawwarah ini dan umumnya kepada segenap muslimin muslimat di mana saja berada. Tentunya harapan dan doa kita semoga di hari kiamat nanti kita semuanya mendapatkan syafaat yakni pertolongan dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, sebagaimana biasa kita awali ta'lim kita dengan belajar suratul Fatihah yang wajib dibaca dalam setiap rakaat ketika kita mendirikan sholat, dan surat-surat yang pendek yang sunnah hayat hukumnya dibaca setelah suratul Fatihah pada rakaat pertama dan rakaat kedua. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal
المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول صدق الله العظيم. Malam hari ini ya kajian kita adalah kajian ilmu fikih, yaitu ilmu yang mengatur tata cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, di antaranya adalah sholat. Jadi supaya sholat kita semakin baik, semakin sesuai dengan aturan fikih, dan insya Allah ya, kalau sholat kita, ibadah kita sudah sesuai dengan aturan fikih, maka nilainya akan semakin tinggi dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana biasa, sebelum kita melanjutkan kajian fikih, ya, kita dimulai dengan menghafalkan rukun wudu dan rukun sholat. Yuk kita bismillah bareng-bareng ya. Bismillahirrahmanirrahim. Niat basuh muka, basuh tangan dua-duanya, ngusap kepala sedikit, basuh kaki 6 tertib. Rukun salat. Niat takbir berdiri, baca Fatihah, ruku tumaninah, i'tidal tumaninah, sujud dua tumaninah, duduk tumaninah, duduk akhir tahiyat akhir, baca sholawat tertib muwalat, baca salam yang pertama. Udah, itu cuma rukunnya segitu doang ya. Jadi rukun wudu tadi sudah kita bacakan, cuman sedikit ya, hanya ada 6. Pertama niat,
Kedua, membasuh muka wajib dibarengkan dengan niat. Ya, sambil basuh muka, sambil niat nawaitul wudu'a fardhu lillahi ta'ala. Atau bahasa kita aja dalam hati ketika kita membasuh muka, saya berwudu karena Allah Ta'ala tahu niat saya berwudu fardu karena Allah. Sudah cukup ya ketika kita membasuh muka atau wajah. Tuh, satu kali rukunnya. Kedua dan ketiga itu hukumnya sunnah. Terus kedua tangan sampai sikut lewat. Sunnahnya dilewatin sikutnya tuh. Ya, dari ujung jari sampai lewat sikut. Itu sunnah. Wajibnya satu kali. Yang kedua dan ketiga hukumnya sunnah. Tuh. Terus ngusap kepala sama yang wajibnya satu kali usapan. Sunahnya 3 kali dan sunahnya diusap semua. Dari depan sampai ke belakang. Itu sunahnya. 3 kali juga ya, diusap semua kepalanya. Dan juga 3 kali. Kedua dan ketiga, nah itu sunnah. Wajibnya sedikit ya, menurut madzhab Syafi'i cuma sedikit doang. Yang penting bagian kepala. Ya, ukuran 2 cm, 1 cm pun boleh. Yang penting bagian daripada kepala yang kita usap. Tuh, terakhir basuh kaki keduanya, kedua kaki sampai mata kaki lewat. Ya, sunahnya dilewatin mata kakinya. Yang wajibnya 1 kali, kedua dan ketiganya hukumnya sunnah. Lalu bagaimana sunahnya lagi ya? Itu banyak. Seperti baca ta'ud sebelum berwudu ya. Jadi sebelum wudu baca ta'ud dulu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim, baca bismillah, sunah bismillahirrahmanirrahim. Terus sunah baca syahadat ya sebelum kita mulai wudu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillahilladzi ja'alal ma'a tahura. Nah, itu sunah. Terus membasuh kedua telapak tangan 3 kali sunnah, berkumur ya sunnah. Ini masukin air ke hidung sunnah 3 kali ya. Cuman sunnahnya berkumur sama masukin air ke hidung itu sunnahnya dibarengkan, gitu kan? Ambil air 1 kali masukin ke mulut sekaligus ke hidung. Nah itu sunnah ya 3 kali. Baru setelah itu basuh muka dibarengkan dengan niat. Saya niat berwudu fardu karena Allah Ta'ala. Ya, mau pakai ta'ala lebih bagus. Atau nggak pakai ta'ala pun sudah bagus. Fardu karena Allah. Ya udah cukup. Atau fardu karena Allah Ta'ala. Itu dalam hati. Tuh, 3 kali basuh muka, basuh tangan 3 kali, usap kepala 3 kali sunahnya. Yang wajibnya 1 kali. Terus basuh telinga, ngusap. Telinga diusap ya. Setelah ngusap kepala, sunnah ngusap telinga. Nah, itu pun 3 kali sunnahnya. Kalau ngusap itu cukup dibasahin gitu kan, basahin tangannya. Nah, udah. Nah, ini telunjuk masukin ke lubang telinga. Tuh, ini tempelin di pipi, korek-korek, puter ke depan, terus jempol ngusap bagian atas telinga 1 kali. Nah bareng tuh kanan dengan kiri dibarengkan itu ya. Ketika kita ngusap telinga sama ngusap kepala cukup basahin tangan, usapin tuh, tempelin di sini. Abdul kalau mau sedikit di sini di atas, ubun-ubun. Jadi kalau kita mau ngusap kepalanya cuman sedikit ya. Jadi yang wajibnya doang, yang Abdul itu di ubun-ubun. Tuh. Kalau mau semuanya di begini, tempelin jempol, tempelin di pipi. Nah ini disambungin, tarik ke belakang. 1 tuh, diusap tuh. Tarik lagi ke depan. Nah itu 3 kali ya. Kalau mau semuanya, nah itu sunnah kan semuanya. Kalau mau sedikit, Abdul di ubun-ubun. Tuh. Terus baru ngusap telinga tadi ya. Nah, terus basuh kaki 3 kali. Beres basuh kaki, kanan dulu ya, semuanya kanan dulu. Tangan kanan dulu, kaki kanan dulu. Kalau muka mah itu bareng aja, atas dulu ya. Kalau muka atas dulu, turun ke bawah. Kalau muka ya, telinga bareng. Nah, terus
Kumur-kumur sama masukin air ke hidung itu sunahnya bareng. Ya, kaki kanan dulu, beres kanan 3 kali baru kiri. Nah, setelah beres menghadap ke kiblat sambil mengangkat kedua tangan, kepala menengadah ke langit sambil membaca asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammad atau wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabina waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas sholihin. Tuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Udah beres. Ya, sunnah dilanjutkan dengan membaca surat Inna Anjalna. Ya, masih posisi menghadap kiblat, baca Inna Anjalna 3 kali. 1 kali pun sudah bagus, tapi afdol 3 kali. Ya, bismillahirrahmanirrahim, baca Inna Anjalna. Ya, 3 kali. Nah, itu luar biasa pahalanya. Ya, kalau kita wudunya sempurna seperti tadi dari awal sampai akhir, maka setiap tetesan air wudu kita Allah jadikan ya 1 orang malaikat. Tuh. Jadi ada berapa tetes ketika kita berwudu tuh? Umpamanya ada 1000 tetes, berarti menjadi 1000 malaikat. Nah, itu kerjanya apa? Malaikat yang diciptakan dari tetesan air wudu orang beriman. Nah, itu kerjanya beristighfar, memohonkan ampun untuk orang-orang yang berwudu. Itu 1 kali wudu. Bagaimana kalau seumur hidup kita wudu ya, dari mulai balik sampai kita mati kita wudu terus. Berapa juta kali kita berwudu? Berapa triliun malaikat yang Allah ciptakan dari tetesan air wudu. Ya alhamdulillah. Dan makanya usahakan tuh ketika kita berwudu, kalau umpamanya berjamaahnya masih lama, nah itu disempurnakan wudu kita. Ya. Lalu bagaimana sudah qomat kita baru wudu? Nah, itu mah sunahnya disingkat wudunya 1 kali saja dan diambil yang wajib saja. Kalau memang sudah qomat kita baru wudu. Ya. Nah, ini mah sunah disempurnakan juga apabila waktunya masih lama, umpamanya kan, wah ini masih belum ada nih. Kita 5 menit lagi adzan, 5 menit lagi masuk waktu sholat, kita sudah berwudu, itu kan baru. Nah itu sempurnakanlah wudu kita. Ya. Artinya sempurnakan, membasuh dan mengusapnya 3 kali, dan juga yang sunnahnya pun jangan sampai ditinggalkan, termasuk menghadap kiblat, mengangkat kedua tangan, kepala menengadah ke langit, ya sambil membaca doa, diakhiri dengan membaca surat Inna anzalnahu fi lailatul qadr sampai selesai sebanyak 3 kali. Luar biasa. Ya, wudu aja masya Allah. Ya, apalagi ya ketika kita mau tidur, ya sebelum tidur kita wudu dulu, atau kita tidur dalam keadaan berwudu, artinya sebelum tidur kita ambil wudu dulu. Nah, ini ada janji Rasulullah SAW, man nama ala wudu'in. Nah, terus sumamata fitil kalailati kana indallahi syahidan. Barang siapa yang tidur dalam keadaan punya wudu, lalu dia mati pada malam itu, maka dia, sabda Rasul, matinya mati syahid menurut Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuman males. Sebelum tidur kita wudu males. Apa dia ya, Mas? Padahal itu masa pahalanya luar biasa. Kalau mati kita malam itu, yaitu matinya mati syahid. Ya, cuman males ya, namanya ibadah itu semuanya males pasti ya.
Susah. Kenapa? Rintangannya sangat banyak. Gitu kan? Dari luar, dari dalam. Nah, itu rintangan ibadah. Dari luar apa? Makhluk. Ya. Makhluk Allah yang lain. Ya, setan, ya, iblis. Ya, kadang-kadang istri kita, anak kita, keluarga kita itu jadi rintangan untuk ibadah. Atau tetangga kita itu bisa menjadi rintangan, atasan kita, bos kita. Nah, itu semuanya bisa merintangi untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu rintangan dari luar. Terus rintangan dari dalam apa? Banyak. Ya, yaitu nafsu. Tuh, itu nafsu kita, ya, satu berarti. Rintangan untuk melaksanakan ibadah yang dari dalam diri kita adalah nafsu kita. Ya kan? Nafsu itu akan naik, akan tinggi tegangannya apabila perutnya kenyang. Sedangkan perut kita kenyang terus nih, siang malam kenyang terus kalau enggak bulan Ramadan, ya. Nah, yang lapar di siang hari cuma bulan Ramadan doang. Ya, selain Ramadan, siang kenyang, malam kenyang. Perut kenyang itu adalah akan meninggikan syahwat. Ya, jadi tegangan syahwat akan tinggi. Kalau sudah tinggi tegangan syahwatnya, maka inilah alat bagi setan, ya, untuk menghubungkan setan dengan nafsu kita ini berarti mudah. Ya, jadi setan sangat mudah masuk memprovokasi nafsu kita kalau memang syahwatnya tinggi. Ya, nah itu ya rintangan dari dalam gitu, yaitu nafsu dan syahwat kita. Bahkan itu lebih dahsyat, ya. Lebih berbahaya daripada setan. Itu sebagaimana disabdakan dalam sabda Rasulullah, "A'da'aduwika nafsuka allati baina janbaika." Artinya musuhmu yang paling berbahaya, yang paling memusuhimu adalah nafsumu yang ada di antara kedua lambungmu. Berarti tengah nih, ya, tengah nih. Itu nafsu, ya, berarti di dada adanya, di antara kedua lambung. Ya, bahkan ada sebuah syair, ya, nasihat, sebuah nasir, yaitu syair nasihat pakai bahasa Arab, ya, Sayyid Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Beliau memuat syair dalam kitabnya yang berjudul Risalah Mu'awana, yang bahasa Arabnya begini: Ta'arraf nafsaka la ta'man gawa ilaha Pan-nafsu ahbasu min sab'ina syaitona. Bahasa kitanya apa? Ta'aruf, kamu harus mengenal nafsumu. Ya, kita harus mengenal nafsu kita. Ya. Dan janganlah merasa aman daripada tipu daya nafsu. Kenapa? Karena sesungguhnya nafsu ahbasu min sab'ina syaitana, itu lebih jahat daripada 70 setan. Tuh, ya, setan satu nggak ada apa-apanya dibandingkan nafsu. Bahkan 70 setan pun itu masih kalah dengan nafsu. Makanya yang paling berbahaya adalah nafsu kita, bukan setan, bukan iblis, ya, bukan orang kafir, tapi nafsu kita sendiri. Bahkan Rasul pernah bersabda bahwasanya jihadul akbar, perang yang besar adalah perang dengan hawa nafsu. Nah, ini harus kita mengetahui, ya, harus kita mengenalnya bahwa nafsu kita adalah di samping dicintai, gitu kan. Di samping kita cintai, nah itu nafsu. Karena kalau nggak ada nafsu, nah bahaya juga nih. Nggak pengen makan, nggak pengen minum, nggak pengen kawin dan sebagainya. Nggak pengen nyari duit. Nah, kalau nafsu nggak ada. Nah, kita pengen nyari duit, pengen usaha, ya, pengen dapat rezeki, pengen punya istri, pengen punya anak. Nah, itu karena adanya nafsu. Nggak ada nafsu, ya bahaya juga nih manusia. Ada nafsu, bahaya juga kalau kita tidak bisa mengendalikannya. Kalau kita tidak tahu, ya, tidak memahami bahayanya nafsu karena tidak suka ngaji, tidak suka belajar ilmu agama. Insya Allah
dengan wasilah belajar ilmu agama, kita akan mengenal nafsu kita, bahwa nafsu kita itu jauh lebih berbahaya daripada 70 setan. Makanya wudu males rasanya. Sholat males, ngaji juga males. Yang paling berat nah itu ngaji. Itu godaannya yang paling berat, yang paling besar adalah belajar ilmu agama. Gitu. Kalau dibandingkan tuh godaannya, kalau dibandingkan antara sholat dengan belajar ilmu agama, nah kalau setan yang menggoda sholat, nah itu kalau istilah tentara mah, nah itu pangkatnya baru kopral. Nah ya kopral, setannya setan kopral. Itu. Tapi yang menggoda orang belajar ilmu agama, yang menggoda thalabul ilmi, orang-orang yang sedang berthalabul ilmi atau yang mau berthalabul ilmi, nah itu setannya jenderal. Tuh ya, jenderal setan. Nah, itu kan jauh ya perbedaannya antara kopral dengan jenderal. Ya makanya kalau yang sholat, alhamdulillah gitu kan masih banyak ya yang mau sholat. Walaupun yang tidak sholat juga banyak. Tapi yang mau sholat juga banyak. Coba kita lihat yang mau belajar ilmu agama. Nah, mau belajar ilmu tauhid, belajar ilmu fikih, umpama ya, atau belajar baca Al-Quran, tajwid, nah itu jarang. Apalagi belajar ilmu nahwu, shorab, bayan, mandir, nah itu lebih jarang lagi. Gitu ya. Jadi yang fardu ain saja itu jarang. Bahkan kadang-kadang orang-orang Islam lebih mementingkan yang sunnah, belajar yang sunnah daripada yang fardu ain. Yang fardu ain itu apa ilmunya? Ilmu tauhid, ilmu fikih, termasuk ilmu tasawuf, ya, ilmu tajwid. Nah itu fardu ain. Ketika kita baca Al-Quran, fardu ain atau wajib ain hukumnya menggunakan ilmu tajwid, baik di dalam sholat maupun di luar sholat. Ya, umpamanya kalau pengajian-pengajian, tabligh akbar, dinamakan tabligh akbar, itu cuma sunnah. Atau fardu kifayah, bukan fardu ain. Yang fardu ain mana? Ilmu ini, tauhid, fikih dan tasawuf termasuk tajwid. Nah, ini jarang sekali orangnya yang mau mempelajari ilmu-ilmu tersebut. Ya, contoh yang sunnah apa? Manakiban, umpamanya kan, manakib. Nah, itu ramai manakiban itu sekali orang-orang yang datang penuh masjid atau musola kagak muat. Tapi giliran belajar yang fardu ain, yang wajib ain hanya beberapa orang saja. Nah, lalu bagaimana hukumnya? Kalau orang Islam lebih mementingkan yang belajar yang sunnah daripada belajar yang wajib ain. Nah, ini Masya Allah termasuk orang yang tertipu. Ya, itu hukumnya tertipu. Kenapa? Sunnah dipentingkan, sementara yang wajib, Masya Allah, dianggap sepele. Ya kalau ibarat cari ikan mah ya di laut, umpamanya teri diambil ikan teri, sementara ikan tuna enggak diambil, ya dibuang. Nah itu seperti itu contohnya, logikanya. Masya Allah ya, makanya kita belajar lebih memprioritaskan, lebih mengutamakan belajar ilmu-ilmu yang wajib ain. Ya. Rukun sholat, tadi rukun wudhu sholat dari awal sampai akhir rukunnya sudah dijelaskan tadi. Dari mulai niat, takbir, berdiri, baca Fatihah, ruku tumanina, i'tidal tumanina, sujud tumanina. Duduk akhir, tahiyat akhir, baca sholawat, terus baca salam. Tartib mualaf, baca salam yang pertama. Tuh, nah ini di dalam baca salam. Nah ini kan afdolnya, tuh kan? Afdol baca salam. Jadi kalau kita berjamaah, nih harus nunggu selesai imam baca salam yang kedua. Ini kalau berjamaah nih afdol, ya.
Umpamanya imam assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, baru kita makmum mulai. Ya. Jadi setelah imam membaca salam yang kedua, assalamualaikum warahmatullah, baru makmum mulai yang pertama, assalamualaikum warahmatullah. Itu seperti itu. Itu afdolnya. Ya, jadi pahalanya 100% kalau begitu. Ya. Jangan sampai imam nih baru pertama assalamualaikum warahmatullah, makmum sudah ngikutin, sudah nyamber. Nah, itu bukan berarti batal ya, tetap memang enggak batal gitu. Cuman itu tidak afdol. Ya, artinya nilainya kurang. Yang afdol gitu kan. Ketika kita jadi makmum, baca salamnya adalah setelah imam selesai membaca salam yang kedua. Dan juga di dalam baca salam ini disunahkan nih, furu'un yusanu niyatul khuruji minas sholati bitaslimatil ula khurujan minal hilafi bi wujubiha. Artinya disunahkan ya, atau sunnah hukumnya niat keluar dari sholat dibarengkan dengan uluk salam atau membaca salam yang pertama. Contoh seperti ini ya. Dibarengkan dengan apa? Hati, umpamanya mulut membaca as, hati niat keluar dari sholat, niat berhenti sholat. Ini sunnah. Bahkan ada sebagian ulama yang mengatakan wajib. Jadi menurut ini ada dua pendapat ya. Ada yang mengatakan sunnah, ada yang mengatakan wajib. Cuman kita ikut yang sunnah. Kalau yang wajib memang ini prakteknya ribet gitu kan. Jadi kan sambil membaca salam niat hati niat keluar dari sholat ya. Itu harus bareng dengan as gitu. Lapad as ketika kita membaca salam yang pertama, nah itu niatnya harus bareng dengan as yang pertama. Assalamualaikum tuh. Jangan sampai umpamanya sebelum as, ya. Sebelum as sudah niat. Nah, lalu bagaimana kita kalau umpamanya sebelum lapad assalamualaikum kita sudah niat keluar, niat berhenti. Fa inna wa qablaha batalat sholatuhu. Kalau orang yang sholat atau kita ya, kita niat keluar sholatnya sebelum baca salam yang pertama, sebelum as, nah itu hukumnya batal sholatnya. Ini hati-hati nih ya, makanya waduh ribet ini ya, ribet. Kalau wajib ini wah ribet gitu. Cuman untung nih kita mengambil pendapat yang sunnah, kan? Jadi sunnah niat keluar dari sholat atau niat berhenti sholat, cuman itu harus dibarengkan dengan memulai atau dengan permulaan salam yang pertama, yaitu lafaz assalam. Hati niat ya, mulut mengucapkan as, tuh maksudnya assalamualaikum kan. Selanjutnya hati niat berhenti sholat, hati niat keluar dari sholat tuh. Lalu bagaimana kalau niatnya di tengah-tengah? Umpamanya di tengah-tengah setelah beres ya, setelah selesai salam yang pertama, baru niat. Nah ini namanya makruh gitu. Enggak batal, tapi makruh. Tapi mendingan ya, kalau dibandingkan dengan yang tadi, niatnya sebelum as, gitu, sebelum as yang pertama. Umpamanya baru subhanaka inni kuntu minadz zalimin, terus niat berhenti sholat, ya udah batal ya. Baru assalamualaikum, nah itu batal. Nah tapi niatnya itu harus bareng dengan as gitu. Mulut mengucapkan as, hati niat keluar dari sholat, hati niat berhenti sholat. Udah segitu aja dulu. Ini banyak ya, dalam salam itu banyak. Sunah-sunahnya sangat banyak sekali. Membaca salam di dalam sholat. Apalagi sunahnya? Sunah kalau yang di sebelah kanan imam tuh kan,
Salam yang ke sono sunnah, niat memberi salam kepada orang-orang yang ada di sebelah kanan. Salam yang ke sini sunnah, niat menjawab salam imam. Itu banyak. Belum sunnah niat membaca salam kepada seluruh orang-orang beriman dari kalangan jin, malaikat, dan juga manusia. Ini repot ya, banyak sekali. Tapi kalau umpamanya sudah latihan, ya ini gampang, ya kan? Jadi kuncinya belajar dan latihan. Soalnya kenapa? Soalnya bahasa hati itu jauh lebih cepat daripada bahasa lisan, ya kan? Jadi selama assalamualaikum, hati itu sudah bisa. Ya, yang pertama niat berhenti sholat, niat keluar sholat, ya. Yang kedua niat memberi salam kepada seluruh orang-orang beriman dari kalangan malaikat, jin, dan manusia. Yang selanjutnya yaitu niat menjawab salam imam, dan juga nah ini niat saling jawab gitu kan. Berarti kalau umpamanya salam ke sono, niat menjawab salam yang ada di belah sono, nah, terus gitu. Ini banyak sekali ya. Jadi sunnah-sunnahnya di dalam membaca salam, nah itu sangat banyak. Nah udah kita satu aja dulu ya, satu aja dulu kita latihan dan belajar, yaitu niat keluar dari sholat, kan? Nah ini ada yang mengatakan wajib dan juga ada yang mengatakan sunnah. Kita mengambil pendapat yang sunnah. Hukumnya ketika kita membaca salam, niat keluar dari sholat atau niat berhenti sholat, dan dibarengkan ya dengan as, ya dengan as atau 8 as ya, 8 as ketika kita membaca salam yang pertama. Itu udah latihannya di luar sholat ya, bisa enggak nih pas as dalam hati, pas niat keluar sholat, bisa enggak? Nah di luar sholat dulu, jangan dalam sholat. Jadi karena kalau sudah sholat nih, kalau umpamanya kayak tadi gitu kan, niatnya sebelum as, itu fatal, artinya sholatnya batal. Itu makanya kita latihan di luar sholat gitu kan, supaya pas as hati, pas niat keluar sholat, hati pas niat berhenti sholat gitu kan, as. Nah kalau udah belajar kayak kalau latihan, insya Allah bisa ya. Dengan cara latihan, dengan cara belajar, insya Allah kita semua bisa atau akan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah sekarang ini ngangkat ini nih ya. Ini juga nih, hati-hati nih. Ini yang Abdul bagaimana? Ngangkat ini. Tunjuk kan begini nih ya. Awalnya kan begini nih. Enggak diangkat nih ke bawah nih. Pas lapad illallah sunnah diangkat ya. Ketika baca tahiyat, asyhadu alla ilaha illallah, angkat. Ini sunnah. Ya. Sampai kapan? Kalau tahiyat awal, sampai bangun, sampai berdiri. Gitu kan? Nah, sunnah illallah ya, pas illallah diangkat, dan sunnah dilirik. Mata melirik ke sini, ke ujung jari. Jangan ke tempat sujud. Nah, kalau sudah illallah ya. Tapi mata dialihkan, pandangannya ke sini, ujung jari itu. Sunnah. Ya, jadi hukumnya sunnah. Kalau tahiyat awal sampai berdiri ya. Kalau udah berdiri ya udah buka. Ya berdiri, Allahu Akbar ke atas. Ya kan? Nah, itu tahiyat awal. Sekarang tahiyat akhir. Tahiyat akhir itu sampai mana? Ya. Kalau tahiyat akhir, nah itu sampai sempurna salam yang kedua. Ya. Itu artinya bagaimana? Nah, pas ilallah kan diangkat tuh. Asyhadu an la ilaha illallah. Pandangan mata dialihkan ke ujung telunjuk, ya, ujung jari telunjuk. Terus wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad, sholli ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Mubarak ala sayyidina Muhammad, ala sayyidina Muhammad, atau enggak pakai sayyidina pun boleh, cuman Abdul pakai sayyidina ya.
Kama barok ta'ala sayyidina Ibrahim wa sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Terus ya, terus ya, jangan ditundukin tuh. Terus begini. Terus umpamanya baca doa Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Sampai di situ doanya ditambah dengan ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik wa ala ta'atika subhanaka inni kuntu minal zalimin. Tuh baru baca hati niat keluar salat, mulut mengucapkan assalamualaikum warahmatullah. Yang afdol jangan dulu dibuka. Salam pertama afdolnya jangan dulu dibuka. Baru kedua, assalamualaikum warahmatullah, itu baru buka ya. Beres salam yang kedua baru buka. Ini afdol. Ya, pendapat yang paling afdol. Emang ada pendapat lain gitu kan? Ya, umpamanya sampai sempurna salam yang pertama itu ada. Tapi yang paling kuat, pendapat yang paling afdol adalah sampai sempurna salam yang kedua. Nah, udah berarti kan salam pertama masih begini. Assalamualaikum warahmatullah, masih begini. Jangan dulu dibuka. Baru setelah beres kedua, assalamualaikum warahmatullah, tuh baru buka. Ya, ini. Walaupun memang umpamanya bagaimana nih baru pertama udah dibuka, itu pun nggak batal memang. Ya, cuman nggak sempurna, nggak afdol gitu. Yang afdol adalah, nah ketika sempurna salam yang kedua tuh, udah pasti begini ya. Jadi pandangan mata tetap ya sampai salam gitu ke sini pandangan mata tuh. Dari mulai lafaz illallah ya. Jadi bukan ke tempat sujud lagi. Nah selain ini berarti sunahnya ke tempat sujud pandangan mata ya. Dari mulai berdiri terus pandangan mata arahkan ke tempat sujud, itu sunnah hukumnya. Tetapi ketika illallah dialihkan ke sini pandangan matanya. Sampai yang mana? Sampai selesai. Kalau tahiyat awal sampai berdiri, kalau tahiyat akhir yaitu sampai salam atau sempurna salam yang kedua itu baru dibuka. Ya, terus apalagi sunahnya? Sunnah mengusap muka. Ini sunnah. Jadi selesai sholat, setelah sholat, nah sunnah mengusap muka dengan telapak tangan yang kanan dari atas ya, dari atas ke bawah. Ada bacanya nggak? Ada. Ya. Bacanya bagaimana sunnahnya? Bismillahilladzi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahadah. Apalagi? Ya, Allah madhib anil hamma wal hazana wal ghamma. Itu bacanya. Ya. Nah, ini hebat nih isinya. Doa tersebut jadi hebat. Bismillahilladzi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahadah. Bismillah dengan menyebut asma Allah. La ilaha illa huwa. Yang tidak ada Tuhan selain Dia, selain Allah. Alimul ghaibi wasyahadah. Yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata. Terus kita doa, Allah madhib, wahai Allah, hilangkanlah dariku apa? Anil hamma, kesusahan, ya, kebingungan, kesusahan, kebingungan, anil hamma wal ghamma wal hazana, dan juga kesedihan. Masya Allah, luar biasa kan? Hilangkanlah ya Allah. Apa yang dihilangkan? Kesusahan, kebingungan, kesedihan. Insya Allah ya, kalau kita setiap sholat, baik sholat wajib maupun sholat sunnah, nah, mengusap muka dari atas ke bawah sambil membaca doa tadi, tidak akan sedih lah. Ya, hidup kita tidak akan sedih, baik di dunia maupun di akhirat. Ya kecuali sedih mungkin ya ketika istri kita meninggal, orang tua kita meninggal mungkin ya. Nah, itu manusiawi. Anak kita meninggal, itu manusiawi, sedih itu manusiawi ya. Nah, itu selain itu insya Allah ya, kalau kita baca continue, rutin, mudawawah, setiap selesai sholat, usap muka sambil membaca
membaca doa tadi, gitu kan? Kesusahan, kebingungan, kesedihan, semuanya dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak akan pusing, termasuk pusing ya, itu dihilangkan. Enggak bingung mikirin ini, itu enggak bakalan bingung insyaallah. Jadi tenang, bawaannya tenang hidup kita. Hati kita tenang. Ya, walaupun kita bukan orang kaya insyaallah ya. Yang penting kita rajin sholat, terutama sekali yang 5 waktu jangan sampai tinggalkan, dan sholatnya laksanakan dengan sempurna. Wudunya laksanakan dengan sempurna, gitu kan? Termasuk yang sunah-sunahnya jangan sampai ditinggalkan. Tadi ya, termasuk selesai sholat, walaupun sunah jangan sampai ditinggalkan. Ya, mengusap muka tekan. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illahu huwa la ilaha illahu. Ya. Wa alimul la ilaha illahu alimul ghaibi wasadah. Al-madhib anil hamma wal hazana wal goma, atau anil hamma wal goma wal hazana. Nah, itu udah segitu doang doanya. Ya, udah dihafalin. Insyaallah ya. Insyaallah ya. Jadi semua ibadah, terutama itu salat dan wudunya sama. Termasuk semuanya lah. Jadi semuanya. Ya, termasuk ya bersuci yang lainnya ya, seperti ya ceboknya kan. Nah, itu harus sesuai dengan aturan fikih, gitu kan. Itu ada yang wajib, ada yang sunnah juga, gitu. Ada rukun, ada sunnah di dalam cebok juga kan. Rukunnya berapa tuh kan ketika cebok? Rukunnya cuma 3 tuh. Yang pertama, hilang baunya, hilang rasanya, hilang warnanya. Itu harus sampai hilang semuanya. Jangan sampai baunya masih tersisa atau warnanya masih tersisa ketika kita menghilangkan najis, termasuk cebok, istinja. Kan 3 tuh ya, 3 faktor yang wajib tuh. Hilang warnanya, hilang rasanya, hilang baunya. Tapi nggak usah dicium, nggak usah kobel-kobel cium, nggak usah. Nah, itu dikira-kirakan saja. Ya, tandanya apa? Sudah bersih itu, sudah itu apa namanya? Sudah kasar gitu kan. Tadinya kan licin, kalau ada kotornya kan itu masih licin. Kalau udah kasar itu udah bersih berarti. Ya, udah itu insya Allah udah hilang semuanya. Rasa, warna, dan juga bau itu udah hilang. Dan ketika selesai istinja atau cebok, nggak usah cium tangannya, nggak usah. Nah, itu nggak usah. Ya, udah hanya kita kira-kirakan, wah ini udah bersih lah. Nah, udah cukup gitu kan. Ya. Bahkan sunnah pakai niat. Ketika kita cebok, sunnah baca niat dalam hati. Niatnya bagaimana? Nawaitul istinja'a fardhu lillahi ta'ala. Nah, itu niatnya. Bahasa kitanya, saya niat cebok fardu kena Allah. Itu sunnah ya, sunnah. Tapi walaupun sunnah tetap fardu gitu. Kenapa? Ya karena cebok itu, yang fardu itu ceboknya, bukan niatnya. Ya. Jadi yang wajib atau yang fardu adalah ceboknya. Makanya niatnya saya niat cebok fardu kena Allah. Gitu. Tapi tetap niatnya mah itu hukumnya sunnah. Artinya walaupun nggak pakai niat, tetap ceboknya sah. Yang penting yang 3 tadi ya, yang 3 tuh. Hilang rasanya, warnanya, dan baunya. Ya, termasuk membasuh najis ya. Membasuh najis itu harus tai ayam umpamanya kan. Itu harus seperti itu. Wah, ini umpamanya ada tai ayam nih. Nah, itu caranya begitu. 3 rukunnya harus hilang warnanya, hilang rasanya, dan juga baunya. Nah, itu. Adapun niat, nawaitul istinja'a fardhu lillahi ta'ala. Bahasa kitanya, saya niat istinja, saya niat cebok fardu karena Allah Ta'ala. Itu dalam hati. Itu hukumnya apa tadi? Hukumnya sunnah. Yang fardu apanya? Yang fardu yang wajib apanya? Ceboknya. Habis kencing juga sama. Ya, habis buang air kecil, ya itu sama. Gitu. Kita pakai niat sunnahnya. Saya niat istinja atau niat cebok fardu karena Allah Ta'ala. Oh, udah masuk waktu Isya. Udah masuk ya? Masuk belum? Hah? Udah.
Apa perlu aduh lah, silakan 2 pertanyaannya. Boleh, silakan. Oh iya, silakan. Alhamdulillah ya kebanyakan ya. Nah itu enggak sunnah ya, enggak sesuai dengan aturan berarti. Jadi selesai sholat itu bukan alhamdulillah tapi bismillahilladzi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahadah. Terus Allah madhib anil hamma wal hazana wal ghamma. Adapun alhamdulillah itu mas habis makan ya, alhamdulillah. Habis minum, habis bekerja ya, itu alhamdulillah. Diawali dengan bismillah, diakhiri dengan alhamdulillah. Tapi habis sholatnya bukan alhamdulillah ya. Itu pun bagus daripada nggak baca apa-apa. Oh ya, silakan. Suratnya di dalam hati tidak keluar suara. Itu di dalam hati nggak sah ya, karena baca Fatihah, umpamanya baca surat itu kan kauli namanya, kauli, ucapan. Artinya ucapan itu harus kedengaran. Ya, walaupun sholat sholat duhur umpamanya kan, tetap ya, walaupun sholat duhur yang dikerjakan dengan lisan itu semuanya harus kedengaran minimal oleh telinga sendiri. Itu baik yang wajib maupun yang sunnah. Contoh umpamanya baca Fatihah kan wajib. Terus baca tahiyat akhir ya wajib. Baca sholawat, baca salam itu kan wajib. Maupun yang sunnah tetap harus kedengaran. Yang sunnah juga apa yang sunnah? Baca surat selain Fatihah, bukan sunnah ya. Baca tasbih dalam ruku, dalam sujud ya, subhana rabbiyal azim, nah itu harus kedengaran. Termasuk baca Rabbighfirli ketika kita duduk ya, Rabbighfirli warhamni wajibuni warfani warzuqni wahdini wa'afini wapun, itu harus kedengaran, harus keluar suara ya. Kalau yang wajib umpamanya enggak keluar suara, itu batal, enggak sah sholatnya ya. Kalau yang rukun ada 5 yaitu yang rukun tuh, rukun kauli. Yang pertama takbiratul ihram, Allahu akbar, nah itu rukun. Yang kedua baca Fatihah, itu rukun kauli. Yang ketiga baca at-tahiyat akhir, at-tahiyatul mubarakatuh shalawatut thayyibatulillah sampai wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tahiyat akhir ya. Terus baca shalawat setelah tahiyat akhir, Allahumma sholli ala Muhammad. Itu rukun. Ya, terus baca salam. Tuh kalau umpamanya yang 5 tadi enggak keluar suara bacanya, sholatnya enggak sah. Kenapa? Karena enggak keluar suara gitu. Kalau yang sunnah bagaimana? Seperti baca surat selain Fatihah, baca tasbih ya, baca Rabbighfirli ketika duduk, baca doa setelah tahiyat atau setelah tahiyat ya, atau baca sholawat kepada Ibrahim sampai Allahumma ini a'udzubika min adzabil qabri sampai selesai ya. Nah, umpamanya enggak kedengaran, itu makruh hukumnya. Ya, Kak, itu bedanya. Kalau yang wajib ya wajib qauli gitu kan. Itu kalau enggak ada suara enggak sah sholatnya. Kalau yang sunnah seperti baca surat selain Fatihah dan sebagainya, bacanya enggak keluar suara, itu hukumnya makruh. Gitu. Tetap semuanya yang pekerjaan lisan itu ya. Jadi rukun qauli, sunnah qauli, nah itu harus keluar suara. Itu. Walaupun hanya kedengaran oleh telinga kita sendiri, itu minimal ya, minimal kedengaran oleh telinga kita sendiri, gitu kan. Jadi yang di dalam hati mah itu ya cuma niat doang, satu ya. Jadi rukun qalbi namanya, nah, itu ada satu, yaitu niat, nah itu baru hati, gitu, yang bekerja. Selain itu mah, nah ini mulut, lisan, gitu, dan gerakan, gitu kan, lisan dan gerakan. Nah kalau gerakan kan dengan gerakan, ya contoh berdiri kan gerakan, ruku gerakan. Adapun baca tasbihnya itu sunnah, walaupun sunnah, tapi harus keluar suara. Udah ya, cukup 2 pertanyaan. Mari kita tutup pengajian kita
dengan membaca doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ini satu lagi ya dalam shop tadi ya, shop walaupun nggak rapat itu yang penting jangan terlalu renggang gitu kan. Jangan sampai renggangnya gini gitu, walaupun nggak rapat gitu kan. Maunya sampai masuk satu orang. Nah itu jangan. Jadi yang sangat ditekankan adalah lurus. Adapun rapat ya nggak rapat dikit nggak masalah. Sekian dan demikian yang bisa sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.